Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Wanda Ayu Desmilegia dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di kesempatan kali ini aku mau sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, peradaban Islam sendiri ini memiliki pengertian yaitu kebudayaan yang muncul dari ajaran Islam dan diwujudkan dalam berbagai unsur seperti unsur sistem teknologi, sistem pemerintahan, seni rupa, seni bangunan, ilmu pendidikan dan pengetahuan, dan masih banyak lagi. Peradaban Islam muncul dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup untuk umat Islam. Kedua sumber tersebut kaya dengan ayat-ayat yang mendasari ilmu peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Islam sejak lahirnya agama Islam hingga sekarang. Peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian dikaji secara keseluruhan, termasuk peristiwa negatif yang dialami oleh umat Islam. Nah, sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Khulafaur Rasyidin menggantikan tugas Rasulullah untuk memimpin dan mengatur kehidupan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan Rasulullah dalam urusan kenegaraan. Khulafaur Rasyidin juga bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh sahabat Nabi yang dipilih melalui proses secara demokratis. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berjalan selama masa periode 2 tahun dan pada tahun 634 Masehi Abu Bakar As-Siddiq wafat. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Kepemimpinannya berhasil membinasakan kaum yang murtad atau yang keluar dari agama Islam. Dia dikenal sebagai pemimpin yang amanah dan tegas terhadap orang-orang yang menyeleweng. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berhasil berdampak pada semua bidang. Dia berhasil menentukan kebijakan dan berkontribusi bagi sejarah peradaban Islam. Adapun prestasi-prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, membinasakan kaum yang murtad atau yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, mengajak kaum muslimin kembali pada jalan agama Islam yang benar. Yang ketiga, menertibkan orang yang tidak membayar zakat. Yang keempat, menghempas gerakan munculnya nabi palsu. Yang kelima, mengkodifikasi Al-Quran. Yang keenam, memperluas kekuasaan wilayah Islam. Yang ketujuh, memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke Syam. Dan yang kedelapan yaitu mengirim pasukan ke Syam dan ke Iran. Untuk khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik saat itu berjalan dengan stabil. Khalifah Umar bin Khattab sangat berkontribusi dalam sejarah peradaban Islam. Dia sangat pandai berpolitik, sangat hebat memenangkan peperangan, dan hebat menguasai dan menambah daerah kekuasaan wilayah Islam. Umar bin Khattab juga membentuk pasukan tentara untuk menjaga setiap perbatasan daerah wilayah Islam. Dia juga mendirikan beberapa dewan dan baitul mal, serta segudang prestasi lainnya. Terbukti di masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi berbagai penaklukan yang begitu cepat dan administrasi pemerintahan yang berkembang secara pesat. Kepemimpinan Umar berprinsip demokratis. Dia mementingkan hak rakyat, bahkan merevisi dan mengkaji ulang kebijakan yang berlaku jika diperlukan untuk mencapai kebaikan umat Islam. Untuk khalifah yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Utsman terpilih pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Dan masa pemerintahannya merupakan masa jabatan terlama di antara 4 Khulafaur Rasyidin lainnya.
yaitu sekitar kurang lebih 11 tahun masa periode kepemimpinan. Namun pada masa Utsman bin Affan, kepemimpinannya ini tidak berjalan dengan begitu mulus. Bahkan di 2 tahun terakhir masa jabatannya mengalami penurunan kepemimpinan dan Utsman bin Affan tidak disukai oleh banyak orang. Namun meski begitu, prestasi yang ditorehkan Utsman selama menjabat sebagai khalifah cukup banyak. Salah satunya karya besarnya yaitu Utsman bin Affan berhasil membukukan Al-Quran hingga bermanfaat sampai saat ini. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, perluasan wilayah kekuasaan daerah Islam pun terus berlanjut. Utsman bin Affan juga merenovasi Masjid Nabawi agar lebih indah dan nyaman dipakai untuk beribadah. Karena Utsman bin Affan tidak disukai oleh sebagian beberapa kelompok, Utsman bin Affan pun dibunuh pada saat ia mengaji membaca Al-Quran di rumahnya. Rumahnya dikepung dan akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Lalu untuk Khulafaur Rasyidin yang keempat dan yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Ali menjadi khalifah terakhir yang menjabat selama masa periode kepemimpinan kurang lebih 5 tahun. Ia sebagai khalifah diwarisi berbagai kekacauan yang disebabkan oleh khalifah pendahulunya yang terjadi sejak khalifah terdahulunya yakni Utsman bin Affan. Banyak sekali waktu itu terjadinya konflik hingga pertama kali juga terjadinya peperangan antar saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam, Thalhah dan Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad. Meski terjadi begitu banyak konflik, prestasi yang ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib pun tidak sedikit. Ali bin Abi Thalib tetap memiliki prestasi yang begitu banyak. Beberapa di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib berhasil mencabut tanah hibah dari Utsman bin Affan yang diserahkan ke keluarganya, lalu dijadikan sebagai tanah milik kenegaraan. Ali pun berhasil mengganti para gubernur yang tidak kompeten, memperbaiki bidang keuangan, memajukan bidang ilmu dan bahasa, serta masih banyak prestasi lainnya yang ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah sejarah dari peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya, pada masa pimpinan Khulafaur Rasyidin yang menjabat sebagai khalifah pada saat itu menggantikan Rasulullah, yaitu perkembangan peradaban Islam saat itu terbukti berkembang dengan sangat pesat. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh khalifah-khalifah tersebut, bahkan prestasi tersebut masih kita bisa rasakan hingga saat ini. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.